Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Bingkai. Ketemu lagi bersama saya Nelly. Kali ini saya mau bikin podcast bareng teman-teman yang udah lama ya gak ketemu kita karena social distancing. Masya Allah, di sini udah rame loh sebenarnya. Tuh kan, wah rame sekali ya. Di sini kita kenalan dulu ya teman-teman. Ada siapa yang mau pertama dikenalin teman-teman? Ada yang paling muda deh nih. Ada siapa ini namanya? Ayo. Saadah cantik. Masya Allah. Yang paling muda ya, masih pelajar gitu. Selanjutnya ada ini siapa? Teteh siapa ini yang satu lagi cantik banget juga. Masya Allah, makasih. Nama saya Mei. Oke, selanjutnya ada teteh-teteh. Oh, saya kembarannya Agnes Monica. Nama saya Riris. Nama Ini saya satu lagi teteh. Ros. Ros. Ada teteh mahasiswa juga di sini. Nama saya Eciu. Wes, ada Teh Ecil. Di sini banyak sekali ya, ada dari pelajar, ini ada yang teteh-teteh yang udah bekerja, ada teteh mahasiswa juga. Jadi di sini ini podcastnya apa teman-teman? Corona membunuh. Wah, corona membunuh ya katanya. Membunuh apanya sih nih? Ada yang mau itu membunuh apa? Mulai. Oh ya, aku aja deh. Jadi maksudnya itu hapus ya. Corona membunuhku ya. Menurut aku sih corona sebetulnya nggak membunuh. Cuman virusnya itu membahayakan. Jadi kalau misalkan kita tetap bisa keluar aja, nanti kita bakal menjadi penyebab pemaparan virus ini. Seperti itu mungkin ya. Membunuh teh kayak gitu nggak sih? Bagus nih. Dari yang lain nih, ada pendapatnya mengenai virus atau wabah ini? Silakan dari siapa? Dari Teh Rani dulu. Teh Mei, mohon maaf. Ini untuk wabah virus corona ini cukup merugikan untuk yang mempunyai usaha-usaha ya. Jadi membunuhnya itu membuat mereka itu kekurangan pendapatan gitu. Yang darinya berapa puluh juta jadi berapa juta, mungkin seperti itu membunuhnya. Jadi membunuh penghasilan. penghasilan. Aduh, Masya Allah, benar nih. Ada lagi nih dari teteh mahasiswa, gimana katanya, gimana pendapatnya tentang wabah gini, gimana dampaknya terhadap perkuliahan mungkin? Mungkin untuk dalam perkuliahan membunuh. Kenapa? Karena corona itu menghambat adanya perkuliahan karena tidak bertatap langsung, tetapi dengan online kuota harus ada terus, tetapi tugas juga banyak gitu. Jadi membunuh gitu, tapi banyak hikmahnya juga gitu. Sip. Nah, itu dari mahasiswa ya. Selanjutnya dari siswa nih, pelajar yang paling muda di sini, gimana? Gimana? Menurut saya corona itu membunuh semua aktivitas para pelajar. Jadi kaum berbahan. Jadi kalau rebahan ya, jadi gak bisa main sama teman-teman ya gitu. Nah, terus selanjutnya menurut kalian nih, apa saja yang kalian lakukan ketika satu lagi belum ditanya. Masya Allah, mohon maaf. Padahal pinggiran ya. Gimana gini? Pinggiran. Masya Allah. Kata gimana menurut Teh Dede ini? Salah lagi. Teras gimana? Kalau menurut saya sebagai pekerja membunuh karena emang membunuh capek gitu, capek yang datang beli seperti yang sekarang dibutuhkan tuh kayak masker, sabun cuci tangan, itu bikin saya capek. Jadi membunuh ya. Membunuh. Capeknya itu bikin Membunuh. Sampai iya nih BTW nih Teh Ros ini jadi kerjanya di alat kesehatan ya. Jadi
walaupun lagi social distancing tapi mereka tetap beraktivitas karena ini kan kesehatan, jadi yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan saat ini gitu ya. Kayak selanjutnya mengenai social distancing atau karantina nih, kalian kan pasti di rumah aja gitu ya, yang di rumah aja. Ngapain aja sih di rumah kalian? Grup rebahan Gimana? buat yang rebahan. Iya, gimana yang rebahan kalian gimana aja? Silakan dari Ibu siswi. Jangan saja. Alhamdulillah rebahannya meningkat. Masya Allah. Ada kegiatan apa lagi nih selain rebahan, atau rebahan aja terus tiap hari? Rebahan terus. Aduh ya Allah, ini ya. Indonesia nggak maju-maju. Ini gimana dari Teteh? Gimana aja di rumah ajanya, ngapain aja? Atau sama rebahan? Enggak, dia rebahan. Malah nonton TV. Sama iya, online kuliah kuliah online. online ya. Iya, kalau yang mahasiswa pasti Harus pantengin terus HP padahal belum dimulai. Iya. Takut ketinggalan ya. Gimana kalau ini Teteh Mei? Enggak di rumah aja ya, masih Enggak di kerja ya? rumah aja, masih tetap bekerja, soalnya Kerjanya di rumah aja sih. maksudnya itu. Jadi kerjanya di rumah aja, jadi terus panteng kerja. Ini dari Teteh Alat kesehatan ini gimana keluh kesahnya di saat orang lain di rumah aja, di saat orang lain rebahan, di kalian Perjuangan sibuk. ya. Perjuangan jaga kesehatan. Iya, betul. Karena kita kan kerjanya di luar, Di luar. gitu maksudnya. Di lapangan. Di lapangan. Jaga bertemu kesehatan. banyak orang. Iya, betul. Itu betul. Pentingnya sih kita lebih disiplin aja kepada kesehatan ya. Kayak misalkan dari pemerintah itu disuruh sering cuci tangan ya cuci tangan, terus sering jaga jarak misalkan dengan orang-orang gitu. Ada yang sakit ya kita jangan terlalu dekat misalkan kayak gitu. Pokoknya lebih ke disiplin aja sih, meskipun kita kerja gitu, nggak yang Taati kayak aturan. orang-orang mentaati aturan aja. Nah itu ya, kalau kalian para pekerja harus tetap menaati aturan ya semuanya. Nah sekarang kita mulai ke penutupan nih, ke akhir-akhir. Menurut kalian gimana mengenai hikmah dari adanya wabah atau virus ini? Dari hikmah dari siapa dulu? Dari Teh Iris dulu. Oh my god. Kalau dari aku sendiri hikmahnya alhamdulillah ya gitu. Kalau dari hikmah dari kesehatan ya. Kalau hikmah dari kesehatannya mungkin dari dulu orang Indonesia itu kalau misalkan pengen pengen cuci tangan itu kalau habis makan aja ya. Beda dengan sekarang, sebelum makan kita harus cuci tangan. Jadi ada hikmahnya lah gitu kan, jadi lebih bersih orang-orangnya gitu kan. Kalau dulu mungkin aduh pengen beli gorengan atau bala-bala padahal tangan kita habis garuk-garuk apa misalkan ya gitu kan, kayak gitu. Jadi sekarang mah jadi aware lah terhadap kesehatan. Nah itu hikmah di kesehatan. Tapi kalau untuk hikmah untuk diri sendiri, kita lebih dekat lagi sama Tuhan pencipta kita gitu lah, lebih takut lah ya gitu, takut dengan corona gitu, takut membunuh gitu, dan takut tiba-tiba corona itu ada di kita gitu kan. Mudah-mudahan enggak ya, kayak gitu aja sih dari saya. Dari yang lain Selanjutnya dari Kak Ros. Kalau hikmah menurut saya Alkes jangan membawa partai please. Ya sih, kalau dari Alkes sendiri keuntungan melimpah gitu. Banyak yang membutuhkan kayak masker, hand sanitizer kayak gitu. Itu dibutuhkan banget gitu. Hikmahnya itu untuk Alkes. Tapi hikmahnya buat aku sendiri jadi lebih kayak menjaga kesehatan, itu terpenting ya. Terus lebih ingat bahwa kematian itu lebih dekat daripada ya, keuangan. wajib dipotong gitu. Wajib dipotong. Geus lah abdi masak itu we. Oke, selanjutnya dari Kak Mei, silahkan gimana nih hikmahnya dari wabah
dan penyakit itu. Silakan. Untuk hikmah dari adanya wabah virus corona ini, jadi lebih ke menyadarkan diri pribadi kan, yang asalnya gitu lupa gitu, terlalu terlena dengan duniawi. Sekarang kan lebih tahu bahwa apa ya, jadi kita itu makhluk yang lemah dan benar-benar lemah, membutuhkan jadi butuh waktu untuk lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta, supaya kita itu lebih bersyukur dalam menjalani kehidupan dan tidak melupakan dari mana kita berasal, dan gak tahu juga ya kapan kita kembalikan. Kematian itu selalu mengintai kita setiap hari, mungkin seperti itu. Sip. Nah, selanjutnya mungkin dari teteh pelajar nih, hikmahnya gimana menurut dari pelajar gitu, jadi gimana hikmahnya, mungkin ada gimana hikmahnya? Istirahat banyak. Bahan juga banyak. Jadi kehidupan sosial kita itu berkurang. Dan selanjutnya dari teteh mahasiswi mahasiswi gimana hikmahnya, Masya Allah. Mungkin hikmah dari wabah ini, untuk yang kuliah mungkin lebih banyak di rumah, jadi bisa bantuin orang tua, bisa beres-beres di rumah. Kan kalau kuliah kan kuliah dari pagi nyampe duhur kan nggak bisa bantuin gitu ta. Mungkin itu. Kalau yang kedua mungkin hikmahnya kita bisa lebih dekat lagi, lebih rajin lagi sholatnya, lebih banyak diperbanyak gitu kan zikirnya gitu ta. Seperti itu. Ya, jadi lebih dekat lagi kepada Allah, karena kita takut, bukan takut karena corona, tapi takut apa ya, Yang menciptakan corona itu bukan menciptakan jadi takut terkena gitu kan, mungkin itu gitulah. banyak hikmah. Wah, jadi banyak sekali ya hikmah yang dapat kita ambil dari pandemi virus corona ini. Masya Allah sekali. Mungkin itu kita udah ke pembahasan yang akhir ya, tadi hikmah dari virus ini diakhiri karena corona membunuhku. Jadi intinya bukan membunuh secara langsung membunuh gitu ya, tapi membunuh aktivitas, membunuh kehidupan sosial, membunuh penghasilan, dan membunuh banyak hal, contohnya kayak kesenangan kita yang biasanya seperti itu. Jadi untuk hikmah dari saya, mungkin ambil segala sesuatu dari sisi positifnya, terus jangan terlalu parno dengan virus ini, karena mereka yang terjangkit juga karena pemikiran mereka yang terlalu parno dengan semuanya. Jadi buat kalian stay positif, stay healthy, dan jangan lupa selalu mengingat kepada siapa yang menciptakan virus ini. Terima kasih, sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.